Tiba-tiba ada teman kita ya, beberapa mengatakan, bang, lo nggak loyal banget sih bang, nggak ngedukung Gokil, anak-anak Gokil, malah lo promosiin GTL. Nanti gue bahas soal itu ya. Kali ini gue akan nggak cuma ngebahas soal loyalitas, tapi gue akan bahas soal gimana caranya di situasi kondisi saat ini yang nggak tentu ya. Orderan nggak tentu, pagi, siang, sore, kadang ditembak, kadang harganya murah. Jilbab di UMKM harganya modalnya 20.000, 15.000 atau 20.000. Nah, masuk produk Cina 20.000 udah dapat 4. Tapi jangan salah ya, importir itu banyak, nggak cuma di TikTok doang. Orang lokal kita punya itu ada yang belajar seminar workshop importir Cina, gimana ambil barang tren di Indonesia dibawa ke Cina lalu diperbanyak, datang lagi ke Indonesia dijual. Contohnya Happy Calling. Sampai-sampai sekarang itu logistik lebih banyak daripada kita yang gosen ya pelanggannya. Wajar, kenapa? Karena biayanya murah ya. Satu driver di area tertentu udah ngedrop banyak barang, hampir seharian bisa ngedrop 100 barang atau lebih dari 100 barang untuk satu driver seharian ya. Sekarang biasanya kita berapa? 30. Semua lagi dengan gue Arfan Camar, gimana kabarnya? Sehat? Bapak Ibu, Abang Ojol, sehat semua ya. Abang Gokil, Abang Meretiwik, Abang Bubut. Kita bakal pisah-pisah nih. Ya, baru rumornya. Ya, katanya sih bakal dipisah kayak Gokil ya. Jadi mandiri lah ya. Gokil kan udah mandiri, Bubut mandiri, Meretiwik juga mandiri. Ya, tinggal lu mulai pilih lah mana yang menurut lu mau. Kalau Bubut ya Bubut aja, kalau Gokil Gokil aja, kalau Ride aja kan gitu ya. Tapi itu baru informasi ya, belum jelas. Nah, rumornya udah ada. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Itu sesuatu yang baik kan, harus patut dicoba. Nah guys, gimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu, teman-teman semua sehat ya. Jadi semoga kita dimudahkan, dilancarkan, diberikan segala impian di belok kanan ke Jalan Rawa Semut 1. Yang penting sehat lah ya. Amin. Gue berharap kita semua sehat supaya kita bisa menjalankan tugas negara. Setelah 400 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Nah, ini gue lagi lala ya. Gue tuh udah ditembak ya. Kadang-kadang kalau tembakannya lala tuh suka meleset gitu ke driver lain. Secara itu lelang ya. Kalau lelang kan kita harus cepat-cepat dia dapat. Nah, nggak gitu juga kalau kita masih baru ya. Kalau masih baru nih kayak gue mulai lagi kan, gue deposit lagi. Karena udah berapa bulan gue hampir vakum, 4 apa 5 bulan gitu vakum. Ya mau nggak mau harus kudu mulai dari nol, ambil dulu yang recehan, lu mulai bangun lagi, lu punya riwayat pengambilan, ambil aja dulu recehan, cari pelanggan dulu. Nah ini gue udah hampir seminggu, orderannya udah mulai gacor, udah nambah saldonya yang tadi cuma 9.000 ya, bawa pulang 5.000 7.000 misalnya. Nah sekarang udah masuk ke 16.000. Nah nanti akan naik secara bertahap ya. Untuk lala lu kudu sabar. Gitu guys. Nah guys, gue mau bahas soal loyalitas karena memang penting buat kita semua agar kita terbuka dan sadar status kita sedang apa kita saat ini, apa yang kita duduki, posisi lu tuh sebagai apa, kudu sadar dulu. Karena kita itu, gue balik lagi ya, berulang kali di konten gue sebelumnya, kita cuman mitra. Iya, kita lagi butuh cari uang, cari rezeki. Salah satunya di pintu kemitraan ojol. Nah, tiba-tiba ada teman kita ya, beberapa mengatakan, bang, lo nggak loyal banget sih bang, nggak ngedukung Gokil, anak-anak Gokil, malah lo promosiin GTL. Nanti gue bahas soal itu ya. Gue sih seneng aja kalau ada teman-teman kita yang loyal banget sama Gokilat. Karena gue jujur aja, gue lebih sejati lagi dari Gokilat. Kenapa gue sejati? Kalau nggak sejati, gue nggak akan buat ini konten buat lo buat lo tetap dapur lo ngebul, tapi lo tetap masih bisa Gokilat. Ya, secara lo kemitraan nggak ada masalah. Lo mau pakai aplikator lain, menurut gue. Kalau menurut lo, enggak, gue mah militan banget sama Gokilat. Nah, itu terserah lo. Tapi balik lagi gue bilang, kita mitra, kita bukan karyawan yang harus loyal. Mitra bisa loyal kalau ada kesepakatan. Nah, gue bilang kemitraan, kesepakatan, kerjasama, saling menguntungkan, bukan memihak. Itu yang gue bilang. Bener gak? Nah kan? Tapi kalau lu bilang gue nggak ngedukung Abang Gokil, ini salah satu cara gue ngedukung. Nah, kali ini gue akan nggak cuma ngebahas soal loyalitas, tapi gue akan bahas soal gimana caranya di situasi kondisi saat ini yang nggak tentu ya. Orderan nggak tentu, pagi, siang, sore, kadang ditembak, kadang enggak ya. Tapi lu bisa manfaatin aplikator lain ya, lu duetin, lu cari selanya yang enak buat lu pakai ya, lu pakai kerja dan hasilnya bisa sama, minimal 300 kurang lebih ya. 300 kurang 200, 300 lu masih bawa. Jangan sampai lu cuman bawa gocap atau lu nggak bawa sama kali. Saking lu loyalitasnya nungguin Gokilat yang orderan selama 4 hari nggak datang. Ini masalah dapur, bro. Oke, ikutin terus ya. Ntar kita bahas. Nah, ini gue mau cari tahu caranya gimana. Karena gue udah pernah lakuin ini sebenarnya.
hari ini gue buat kontennya khusus buat lu pada. Udah sore ya, udah selesai lala sama gokilat. Ini terakhir gue lala. Gue ngirim paket lala dulu. Lala paket. Nah, oke, gue mau jelasin sama lo kenapa kita kudu dua aplikator. Bentar. Atas nama Bu Emi ya. Oke, Bu Emi, ada paketnya. Bentar. Iya. Iya. Kasih banyak Ibu, maaf Bu, kunci motornya. Sama-sama Ibu. Aduh. Alhamdulillah udah selesai ya. Ntar gue tinggal foto rumahnya aja. Nah, gue mau jelasin sama teman-teman gimana cara ngitungnya dari awal gue mulai lala, lalu gue ambil gokilat, nyambung, lalu gue lala lagi, nyambung lagi gokilat lagi, nyambung lagi lala lagi, ya kan? Ini salah satu cara yang kita bisa pakai untuk lihat situasi kondisi aplikator saat ini. Ya nggak jelas. Ini gue kasih tau caranya. Oke, ini lala yang terakhir gue kelarin dulu ya. Ya, ketemu sama penerimanya, ambil foto aja, jangan foto gue, foto rumahnya. Oke, selesai konfirmasi. Ini sistem lala ya teman-teman ya, udah bongkar muat, selesai konfirmasi, selesai anonim, konfirmasi, berikan komentar, kasih nilai bagus, kirim secara anonim, selesai. Oke, ini gue selesai dulu buat lala. Nah, teman-teman bisa lihat dompet 72.000 ya. Ntar gue jelasin, tapi gue kasih lihat aja dulu bro, gokilat hari ini berapa ya. Untuk gokilat hari ini tanggal berapa? Ini tanggal 21 ya. Pendapatan ini 165 hari ini ya, 165. Ini lalanya ntar dulu. Jadi ini kolaps guys antara gokilat sama dengan lala. Nah, lala gua kan hari ini kan gokilatnya 165, sedangkan untuk lalanya hari ini gua dapat ya 72.120 ya. Jadi lu hitung lah, berarti lebih dari 200, belum termasuk sama insentif gua, masuk insentifnya 27.000. Jadi hampir 300 lah. Jadi gitu ya, jadi lu bisa bawa 300. Ini masih terang ya, jadi sekitar habis maghrib lah ini gua selesai, udah deket rumah gua Jati Asih lagi, karena gua tadi ambil lala arahnya ke Jati Asih ke arah pulang. Kita ngobrol di depan bentar. Nah guys, kita bahas di sini aja. Jadi gini ya, situasi saat ini nggak jelas, aplikator nggak jelas ya, yang hijau dia nggak jelas. Jadi kadang lu bisa pagi ditembak, kebanyakan siang baru ditembak. Jadi kalau pagi gue udah collab sama GTL kalau ada tugas pagi, karena kalau nggak ada tugas gue nggak GTL. Jadi pagi ini gue lala move dulu. Habis dari lala move gue nyambung, tiba-tiba langsung gokilat. Dari gokilat gue nyambung lagi, langsung lala move lagi. Dari lala move gue nyambung lagi gokilat, terakhir gue dapat lagi ke arah Jati Asih pulang, lala move lagi. Nah total lu lihat sendiri tadi hampir kurang lebih 300 ya, kurang lebih udah sama bonus ya. Jadi bisa lah kalau lu mau collab sama aplikator lain ya. Gue nggak tahu kalau collab sama Maxim atau sama InDrive atau yang lain ya, gue nggak tahu ya. Itu kan kalau gue kebetulan gue tuh daftarnya lala ya. Kenapa lala? Karena kalau lala agak lumayan lebih mudah. Di awal-awal mungkin agak sulit karena kita harus ambilin yang kecil-kecil dulu. Untuk apa? Untuk naikin lu punya rating ya, dalam bentuk algoritmanya lu ambilin dulu riwayat-riwayat lu yang kecil-kecil untuk lu bisa dapat langganan.
selama seminggu aja, nggak lama, selama seminggu. Habis itu nanti lo mulai gacor, lo nangkepnya juga lebih mudah. Dan ingat, kalau lo ke tempat daerah lain di Lala, lo harus restart ya. Supaya apa? Supaya lo punya titik tuh nggak gantung, dan lo bisa dapetin orderan di luar. Lo punya riwayat. Nantilah soal Lala ya, karena gue kan hampir vakum 4 bulan Lala. Gue mulai lagi dengan situasi kondisi saat ini. Nah guys, ini gue mau bahas soal loyalitas ya. Loyalitas, ada teman-teman kita, mungkin gue juga dulu juga sama, yang loyal dengan aplikator satu aja, yang hijau. Nggak perlu gue sebut aplikator hijau, gue tuh pengen loyal sama aplikator hijau. Tapi sebelumnya kan gue Uber ya, gue nggak apa-apa ngomong Uber karena Uber kan udah selesai. Nah, habis gue Uber, lihat situasi kondisi, gue ke Grab, dari lihat situasi kondisi gue ke Gosen, lalu lihat situasi kondisi gue ke Lala, lalu gue kilat panjang lama, baru gue Lala lagi, gue gabungin lagi ya sama yang aplikator hijau. Nah gitu ya. Nah, jadi ada dari teman kita bilang, wah lu kan, lu Abang Zamar, lu nggak dukung anak-anak gokilat, lu marah promosiin GTL gitu. Pertama, GTL itu kan Gojek, Tokopedia, logistik, artinya sama masih di Goto juga, masih di aplikator hijau juga tuh, ya kan? Gue itu di awal bikin konten video GTL ya, gue baru lihat luarnya aja, ya kan? Tapi sampai ke video ketiga atau kedua, gue ada ngomong kalau gue akan masuk ke GTL, bener ya? Akhirnya gue masuk ke GTL untuk lihat secara dalamnya. Kan kita harus coba masuk. Nah, setelah masuk baru gue bikin konten plus minus. Jadi nontonnya jangan setengah-setengah bro. Nonton dulu sampai dari awal sampai akhir. Baru lihat apa gue mempromosikan GTL atau gue menjelekkan gokil. Enggak juga. Jadi gini loh. Ya, namanya sistem aturan yang berubah di aplikator hijau. Ya kan, itu kan merugikan pihak mitra. Kita ini cuma sekedar mitra. Gue udah balik lagi ngomong lagi, ya kan, bukan gue loyalitas gue nggak ada di gokil. Kalau aturan main ya sama sistemnya mendukung mitra, tidak merugikan mitra, ada kepercayaan, ada kesepakatan, ya nggak akan ada masalah. Nah gitu kan, nggak akan ada masalah. Tapi kenyataannya ya perubahan terjadi, ya otomatis ada merugikan mitra. Bro, kita ini fokus soal dapur ya, ekonomi kita, keluarga kita makan apa. Kalau lu terus-terusan dari 10 juta turun, lu punya pendapatan sampai 200.000, 100.000, masa lu mau tetap loyalitas di tempat itu? Nah kan gitu, ya kan? Jadi kita ini mitra, bukan karyawan yang harus loyal. Nah kalau gua ya, tapi balik lagi itu masing-masing. Kalau teman-teman mau loyal ya dengan kondisi apapun di aplikator hijau, monggo. Gua nggak pernah bilang sama teman-teman, ayo lu ke GTL, enggak. Jadi bahan pertimbangan. Lu nonton dulu video gue, jadi bahan pertimbangan. Ada yang baik dari GTL, ada yang minus dari GTL. Setelah dicoba, lu mau nggak? Kan balik lagi ke lu, kan gitu. Nah guys, kasih tahu situasi kondisi saat ini nggak jelas di aplikator hijau. Kenapa gue bilang? Lu lihat, kita punya orderan teman-teman kita, ada yang 4 hari belum ketembak, ada yang hampir seminggu belum ketembak, ada sudah muter-muter juga belum ketembak, nggak jelas. Ada yang karya rame, tiba-tiba dia pilah-pilah orderan, tiba-tiba dia punya nggak gacor lagi, ada guys, nggak jelas. Ada yang pagi-pagi udah ketembak, ada ya kan, nggak jelas. Sampai gue bingung nih mau ngebahas ini dari mana. Yang pasti kalau gue selama 2 minggu itu gue ketembaknya siang, ada sekali gue pagi, gue seneng banget, tiba-tiba balik lagi begitu lagi. Jadi gini ya, mungkin lagi perbaikan gitu aja, lagi perbaikan, kita berpositif thinking aja. Aplikator hijau lagi perbaikan, menjadi beli, ini udah malam ya, daya beli masyarakat kita kurang, kita harus akuin. Gue juga ngerasain daya belinya. Situasi pasar lu harus lihat ya, semua e-commerce sudah mulai bermain live, sudah mulai bakar uang ya, apalagi TikTok ya, sudah mulai masuk ke TikTok Shop ya. Jadi masalah di Tanah Abang dan lain sebagainya soal live. Karena apa? UMKM barangnya nggak kejual ya, modalnya kalah sama produk Cina ya. Secara di Cina produksinya biayanya murah, dibawa ke Indonesia harganya murah. Jilbab di UMKM harganya modalnya 15.000 atau 20.000. Nah masuk produk Cina 20.000 udah dapat 4. Gimana nggak habis. Nah kan gini, UMKM-nya atau belum siap, caranya belum siap, itu yang gue lihat. Kenapa? Lah gue juga UMKM masalahnya. Jadi gue tahu. Nah kalaupun dari TikToknya ya, TikTok Shop-nya dihilangkan misalnya ya, TikToknya dihilangkan supaya apa? Supaya mereka nggak ambil tren yang dari Indonesia dibuat ke Cina, diperbanyak lalu dijual lagi ke Indonesia, habis barang yang tren di Indonesia habis karena dijual murah di sini. Oleh siapa? Oleh TikTok. Tapi jangan salah
ya. Importir itu banyak, nggak cuma di TikTok doang. Orang lokal kita punya itu ada yang belajar seminar workshop importir Cina, gimana ambil barang tren di Indonesia dibawa ke Cina lalu diperbanyak, datang lagi ke Indonesia dijual. Contohnya Happy Calling, Happy Calling ya. Dulu Happy Calling harganya sekian, dibawa ke Cina diperbanyak, dijual lagi sini murah. Gimana guys? Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi sekarang tuh murah, semua biaya yang murah. Sampai-sampai kita tuh dibuat kayak sampai-sampai sekarang itu logistik lebih banyak daripada kita yang gosen ya pelanggannya. Wajar, kenapa? Karena biayanya murah. Ya, satu driver di area tertentu udah ngedrop banyak barang, hampir seharian bisa ngedrop 100 barang atau lebih dari 100 barang untuk satu driver seharian ya. Sekarang biasanya kita berapa? 30. Nah, satu orang untuk logistik itu bisa 100 lebih paket seharian di satu area. Biaya murah, 2.000, 4.000, 10.000. Lo bisa bayangin ya kan? Ini gue gelap-gelap nggak apa-apa ya. Nah, gue kasih tau situasi kondisinya ya. Kenapa gue membahas GTL? Masa depannya begitu ya. Kita harus lihat kenyataan hidup, bro ya. Bukan berarti gue harus loyal terus loyal lah. Gue kagak loyal, kagak ada duitnya, gimana anak bini gue mau makan gitu. Oke guys, itu aja dari gue, Panzamar. Teman-teman harus pinter-pinter lah main cantik, kolaps lah ya. Kolaps dengan aplikator lain, yang mana yang benefitnya, yang nguntungin lu pakai ya. Kalau nggak nguntungin nggak usah. Kalau gue sih gitu. Ini balik lagi dulu ya sebagai bahan pertimbangan ya. Oke, ketemu lagi dengan gue, Panzamar. Jangan lupa untuk klik loncengnya, jangan lupa untuk share wah teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai jumpa lagi, sehat selalu.